Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Cynthia Sari dengan NIM 240411100041 dari kelas Jaringan Komputer 1 IF3A. Di sini saya akan mendemonstrasikan tugas praktikum jaringan komputer modul 2, yaitu memeriksa frame Ethernet. Di modul 2 ini ada dua latihan. Yang pertama memeriksa header dalam frame Ethernet 2, dan yang kedua menangkap dan menganalisis frame Ethernet dengan Wireshark. Untuk kebutuhan perangkat yaitu satu PC, dan pada latihan pertama itu ada langkah pertama yang menampilkan review, deskripsi, dan panjang header Ethernet. Untuk langkah kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Dalam contoh, host PC mempunyai IP address 192.168.1.147 dan default gateway-nya mempunyai IP address 192.168.1.1. Untuk menampilkan informasi seperti ini, itu buka command prompt atau ketik cmd, lalu ketikkan ipconfig, dan akan menampilkan informasi seperti ini sesuai contoh ipconfig all, ipconfig all. Jadi IP address dari host PC yaitu 192.168.1.147 yang berada di IPv4 address, dan default gateway-nya yang ini 192.168.1.1. Untuk langkah ketiga, memeriksa frame Ethernet dalam tangkapan Wireshark. Untuk menampilkan seperti contoh, itu harus memiliki aplikasi Wireshark terlebih dahulu. Di sini menampilkan suatu request ARP dan menampilkan balasan ARP. Untuk langkah 4 yaitu memeriksa isi Ethernet 2 dari request ARP. Dalam tabel memperlihatkan frame pertama dalam tangkapan Wireshark dan menampilkan data di dalam file header Ethernet 2. Frame pertama itu merupakan request dari ARP. Langsung pertanyaan. Yang pertama, apa yang penting mengenai isi dari file destination address? Dalam file destination address berisi alamat tujuan dari sebuah paket dalam jaringan. Semua host di LAN akan menerima paket broadcast yang dikirim ke alamat broadcast. Jika paket ini menuju ke default gateway, maka gateway tersebut akan memberikan balasan berupa paket unicast atau komunikasi satu ke satu ke host pengirim menggunakan protokol yang sesuai. Pertanyaan nomor 2, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Karena PC tidak dapat mengirimkan paket ke host tujuan tanpa mengetahui alamat MAC-nya. Jadi, PC akan mengirimkan ARP request secara broadcast ke seluruh jaringan untuk meminta alamat MAC yang sesuai dengan alamat IP tujuan. Setelah menerima ARP replay yang berisi alamat MAC tujuan, PC dapat mengirimkan request ping secara unicast atau komunikasi satu ke satu ke alamat MAC tersebut. Intinya itu, suatu PC tidak dapat mengirim ping request ke host lain sampai mengetahui MAC tujuan. Karena itu, ARP digunakan untuk meminta alamat MAC tujuan. Untuk nomor 3, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. MAC address sumber dalam frame pertama. MAC address-nya yaitu yang berada di dalam kurung. Source frame pertama itu F0, 1F ya, 1F, AF50,
D8. Sebutkan vendor ID OUI dari SearchNIC dalam balasan ARP. Vendor SearchNIC dalam balasan ARP. Vendor SearchNIC dalam balasan ARP, yaitu Netgear, D9, D5, D2. Bagian mana dari MAC address yang merupakan OUI? Yang merupakan OUI yaitu 3 oktet pertama. Saya ambil dari soal 3 oktet pertama itu merupakan MAC address OUI. Yang merupakan OUI yaitu F0, 1F, AF. Dan untuk nomor 6 yaitu nomor seri NIC dari search itu 3 oktet terakhir dari MAC address. Saya ambil dari nomor 3 yaitu 50 FD C8. Untuk lanjut latihan nomor 2, latihan 2 yaitu menangkap dan menganalisis frame Ethernet. Dalam latihan 2 akan menggunakan Wireshark untuk mengcapture frame Ethernet lokal dan remote, kemudian memeriksa informasi yang terkandung dalam file header frame tersebut. Langkah pertama, mengetahui IP address dari default gateway pada PC. Yang pertama, buka jendela command prompt dan jalankan perintah IP config. Command prompt IP config. Sudah, tuliskan IP address dari default gateway. Ini merupakan IP address dari default gateway 192.168.1.1. 192.168.1.1. Langkah 2, mulai menangkap traffic pada NIC PC. Buka Wireshark dan mulai menangkap data. Wireshark. Karena saya menggunakan WiFi, jadi klik 2 kali pada WiFi. Langkah 3, memfilter Wireshark untuk menampilkan hanya traffic ICMP. Menggunakan filter dalam Wireshark untuk memblok visibilitas dari traffic yang tidak diinginkan. Filter ini tidak dapat memblok capture data yang tak diinginkan, hanya menyaring apa yang ingin ditampilkan pada layar. Saat ini hanya traffic ICMP yang ditampilkan. Dalam kotak filter Wireshark, ketik ICMP. Dalam kotak filter ICMP. Kotak tersebut akan menjadi hijau jika memasukkan filter dengan benar. Jika kotak sudah hijau, klik ke panah kanan untuk memberlakukan filenya. Ini. Langkah 4, dari jendela command prompt, ping default gateway dari PC. Ping default gateway dari PC. Ping default gateway dari PC. Dari jendela command prompt, ping terhadap default gateway menggunakan IP address yang telah direkam pada langkah 1, yaitu ping 192.168.1.1. Enter. Maka akan mengeluarkan informasi yang sudah diping ke IP tujuan. Langkah 5, hentikan penangkapan traffic pada NIC. Klik icon stop
capturing paket untuk menghentikan penangkapan traffic. Nih, untuk menghentikan penangkapan traffic. Langkah 6, periksa request echo ping pertama dalam Wireshark. Jendela utama bisa dibagi ke dalam 3 bagian. Panel daftar atas. Panel daftar atas merupakan panel list. Lanjut panel paket detail yang ada di tengah, yang ini, dan panel paket batch yang ada di bawah sebelah sini. Jika memilih interface yang tepat untuk penangkapan paket sebelumnya, Wireshark akan menampilkan informasi CMP dalam panel daftar paket Wireshark. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama. Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Baris tersebut akan menjadi tersorot. Periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Panjang dari framenya yaitu 74 byte on wires 592 bit. Baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame Ethernet 2. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. MAC address dari source dan destination juga ditampilkan. MAC address-nya itu yang berada di dalam kurung, yang ini dan yang ini. Pertanyaan, nomor 1. Apa MAC address dari NIC PC? MAC address dari NIC PC yaitu dari sumber, yaitu D8 F3BC B9 E4 85. Itu sesuai yang ada di physical address atau MAC address dari NIC PC. D8 F3BC B9 E4. Apa MAC address dari default gateway? MAC address dari default gateway-nya yaitu ini. E4 CA12 CP5511. Anda dapat klik tanda lebih dari pada awal baris kedua untuk memperoleh informasi lanjut dari frame Ethernet 2. Yang ini ya. Jenis frame apa yang ditampilkan? Jenis framenya yaitu IPv4. Sesuai contoh yang ada di latihan pertama, itu frame type-nya ada yang umum yaitu ada 2, IPv4 protokol dan ARP atau Address Resolution Protocol. Jenis IPv4. Lanjut nomor 4, 2 baris terakhir tampilkan dalam bagian tengah menyediakan informasi mengenai file data dari frame. Ingat bahwa data mengandung informasi IPv4 address, source, dan destination. Mana IP address dari source dari sumber? Yang ini IPv4. SRC merupakan source. Jika di IP address dari source yaitu 192.168.15. Jika melihat dari comment prompt, maka terlihat bahwa IPv4 address-nya sama, yaitu 192.168.1.5. Mana IP address dari destination? Yaitu 192.168.1.1. Nomor 3, Anda dapat klik baris manapun dalam bagian tengah untuk menyoroti bagian dari frame.
dalam panel paket bit bagian bawah, klik baris Internet Control Message Protocol dalam bagian tengah dan periksa apa yang disorot dalam panel paket byte. Internet Control. Nah, jadi yang tersorot ini merupakan bagian dari frame hex dan ASCII-nya yang tersorot. Ini hexa dan ASCII-nya. Bagaimana mengeja 2 oktet terakhir yang disorot? Untuk 2 oktet terakhir yang disorot yaitu HI. HI merupakan 2 oktet terakhir yang disorot. Untuk ASCII-nya dan heksanya yaitu 68 dan 69. Lanjut, klik frame selanjutnya di dalam bagian atas dan periksalah frame echo reply. Ingat bahwa MAC address dari source dan destination sudah terbalik, karena frame ini dikirimkan dari router default gateway sebagai balasan terhadap ping yang pertama. Frame echo replay. Frame echo replay. Nah, untuk source dan destination-nya terbalik ya. Jadi yang awalnya destination-nya ZTE CB5511 menjadi destination-nya Liteon Techno B9E485. Sebutkan device dan MAC address yang ditampilkan sebagai destination address. Jadi ini setelah klik yang echo ping replay. Sebutkan device dan MAC address. Yaitu yang ini. Destination Liteon Techno 89 E485. Copy aja. Lanjut langkah 7, menangkap paket host jauh. Klik icon Start Capture yang ini untuk memulai suatu tangkapan Wireshark baru. Anda akan menerima jendela pop-up menanyakan apakah akan menyimpan paket tangkapan sebelumnya ke suatu file sebelum memulai tangkapan baru. Klik Continue without saving. Ini. Buka suatu jendela command prompt. Dalam jendela prompt window, silakan ping ke www.cisco.ping Cisco. Ini silang terlebih dahulu. Nah, saya ulang, ping, sini, ping, lalu hentikan penangkapan paket. Mulai dari sini ya. Periksa paket baru dalam panel daftar paket dari Wireshark. Dalam frame request echo ping pertama, mana yang merupakan MAC address source dan destination?
request. Search-nya yaitu yang mana yang merupakan MAC address. MAC address-nya yaitu E4 yang source, yang sumber yaitu D8. Baru yang destination yaitu E4, CA12, CB5511. Sebutkan IP address source dan destination yang terkandung di dalam field data dari frame. IP-nya IP address source dan destination itu untuk yang source yaitu 244, yang ini yang source 2404. Dan untuk yang destination yaitu 2011, yang dimulai 2011. Bisa dilihat juga dari command prompt bahwa tujuan yang terkandung dalam field data frame IP address tujuannya itu sama, yaitu 201 448 F9 31 399 B33. Bandingkan address ini dengan address yang diterima pada langkah 6. Address yang berubah hanyalah IP address destination. Mengapa IP address destination berubah sedangkan MAC address destination tersebut masih sama? Karena alamat IP tujuan berubah karena paket dikirim ke alamat IP host tujuan yang berbeda. MAC destination tetap karena semua paket keluar jaringan masih dikirim ke MAC address default gateway yang sama. Untuk nomor 4, Wireshark tidak menampilkan field preamble dari suatu header frame. Apa yang terkandung dalam preamble? Yang terkandung dalam preamble itu berisi pola sinkronasi yang terdiri dari 7 byte dengan pola alternatif 1 dan 0, diikuti oleh 1 byte yang merupakan SFD atau start frame delimiter yang menandai awal framenya. Jadi intinya itu preamble tidak ditampilkan karena pola sinkronasinya hanya digunakan selama proses transmisi awal. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.